تلك التقى تلك النهى تلك القلائد والحلا تلك الدجى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira yang hadir anak-anak muda. Ternyata orang tua saya yang hadir, Masya Allah. Guru-guru saya yang hadir, orang-orang senior, Masya Allah. Mohon maaf, duduknya saya di depan bapak-bapak sekalian bukanlah saya yang lebih baik, lebih banyak ilmu ataupun yang lainnya. Akan tetapi barangkali kita sharing, dan nanti mohon jika ada yang keliru untuk diluruskan. Karena sesungguhnya bapak-bapak telah mendahului saya dengan iman dan juga amal soleh, telah mendahului juga dengan berkontribusi untuk Islam. Karena itu saya perlu banyak belajar dari hadirin sekalian. Ayo liku hafizakumullah. Yang pertama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya yang senantiasa tercurah limpahkan kepada kita. Kita sama-sama sadar bahwasannya karunia Allah paling besar adalah hidayah. Karena itu kita diperintahkan oleh Allah memohon kepadanya hidayah minimal 17 kali dalam sehari. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah Engkau beri nikmat kepada hamba-hambamu, baik dari kalangan para nabi, para siddiqin, syuhada dan juga sholihin. Dan kemudian kita memohon kepada Allah agar jangan sampai Allah memalingkan hati kita untuk mengikuti jalan-jalan yang telah Allah murkai, baik dari kalangan Yahudi atau juga orang-orang yang tersesat, baik dari kalangan orang Nasrani ataupun yang mirip dengan mereka. Karena sesungguhnya orang-orang yang dimurkai oleh Allah itu adalah orang yang punya ilmu namun tidak beramal, mirip Yahudi. Jadi contohnya saja adalah Yahudi. Adapun orang-orang yang tidak punya ilmu namun rajin beramal, maka contohnya Nasrani. Sehingga dinyatakan jika ada di kalangan kaum muslimin punya ilmu namun tidak beramal, mirip Yahudi, dan merekalah yang dimurkai oleh Allah. Jika ada dari kalangan kaum muslimin tidak punya ilmu namun rajin beramal, maka mirip Nasrani, berarti tersesat. Kemudian juga di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syukur atas karunia Allah dikaitkan dengan 3 hal. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengaitkan syukur dengan iman. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengazab kalian kalau kalian bersyukur dan beriman. Berarti 2 sebab kita diselamatkan dari azab Allah. Yang pertama adalah syukur atas karunia dan nikmatnya. Yang kedua adalah iman. Atau dengan kata lain, keimanan kita tidak akan sempurna jika tidak dihiasi dengan rasa syukur. Dan rasa syukur kita yang paling agung dan paling istimewa adalah ketika kita mengabdikan diri hanya kepada Allah, memurnikan keimanan dan ketaatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah mengaitkan syukur adalah dengan takwa. Dalam surat Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala menyatakan fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kalian kepada Allah, semoga kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Maka cara merealisasikan syukur yang paling benar adalah dengan bertakwa kepada Allah. Atau siapapun yang ingin mencapai derajat takwa, maka salah satu sifat yang harus dimilikinya adalah syukur. Kemudian yang ketiga, Allah mengaitkan syukur dengan ibadah. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Semoga ataupun jikalau kalian hanya beribadah kepadanya. Berarti kita sebagai hamba Allah, untuk memaksimalkan dan menyempurnakan ibadah kita, harus bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini pun kita bersyukur kepada Allah yang mempertemukan kita di satu tempat yang insya Allah dengan dibacakannya ayat Allah Subhanahu wa taala, dengan dikajinya hadis Rasulullah SAW menjadi tempat yang diberkahi insya Allah.
Pertemuan kita pun insya Allah menjadi pertemuan yang semoga tidak menjadikan penyesalan kita di hari kiamat. Karena sesungguhnya pertemuan dan perkumpulan manusia yang tidak dihiasi dengan ayat Allah dan sholawat kepada Rasul akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Ayo ikhwah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara ringkas kita akan membahas berkaitan dengan silaturahim. Kalau dalam bahasa Arab silaturahim, tapi kalau dalam bahasa Indonesia silaturahmi. Jadi yang sudah masuk dalam kamus besar bahasa Indonesia itu silaturahmi tulisannya, Bapak sekalian. Bahasa Arabnya silaturahim. Nah, ibarat dalam bahasa Indonesia contohnya Fajar Hidayah, kalau bahasa Arabnya Fajrul Hidayah, Bapak sekalian. Nah, ini hanya tambahan saja. Silaturahim, saya yakin semua yang hadir sekali lagi sudah paham, karena semua rata-rata yang hadir adalah guru-guru saya, Masya Allah. Apa makna daripada silaturahim? Silaturahim di dalam bahasa Arab artinya adalah menyambung. Jadi menurut bahasa adalah menyambung. Wasaltu syai' bi ghairihi waslan. Saya menyambung sesuatu dengan yang lainnya. Maka ini ada, kalau ada kabel colokan itu dalam bahasa Arab disebut waslah, penyambung. Untuk menyambungkan satu listrik, aliran listrik dengan aliran listrik yang lainnya itu. Nah, dengan ini, dengan apa nama kita kalau kita nyambung? Apa itu namanya? Ini nih yang kayak gini, yang colokan itu. Stop kontak. Ada juga terminal katanya, Masya Allah. Terminal, jadi menyambungkan satu jurusan dengan jurusan yang lain. Ya, nah, kemudian juga Bapak sekalian, kalau silaturahim menurut istilah, maka yang dimaksud adalah al-ihsanu ilal aqarib, berbuat baik kepada kerabat, sesuai dengan keadaan orang yang menyambung dan yang disambung. Jadi silaturahim itu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Bisa berupa dengan harta, bisa juga dengan bantuan, bisa juga adalah dengan kunjungan, bisa dengan ucapan salam, bisa juga dengan wajah yang ceria, Bapak sekalian. Termasuk di dalamnya bisa dengan memaafkan, bisa dengan memberi nasihat, atau dengan menolak kezaliman. Semua itu bisa dikatakan silaturahim menurut istilah, Bapak sekalian. Berarti silaturahim bukan hanya sekedar harus berkunjung, tapi bisa juga melalui telepon, gitu ya. Bisa juga melalui yang lainnya, itu ikhwah. Kalau kerabat kita sedang membutuhkan bantuan, berarti kita bantu. Kalau mereka hanya perlu dengan motivasi, maka beri motivasi. Karena sebagian teman kita, Bapak sekalian, kita kasih contoh, ketika ada yang sakit, sebagian orang tidak mau menjenguknya dengan alasan tidak punya oleh-oleh yang harus dibawa, katanya. Tidak bisa membawa entah itu buah-buahan ataupun juga obat-obatan dan yang lainnya, sehingga dia tidak menjenguknya. Padahal Bapak sekalian, berapa banyak di antara kerabat kita, di antara teman-teman kita, ketika sakit mereka nggak perlu itu semua. Yang mereka perlukan adalah doa, Bapak sekalian. Bahkan ada satu orang juga yang bilang kepada saya, Ustaz, yang saya harapkan dari antum semua ketika datang bukan buah, bukan amplop, bukan apapun. Cukup dengan kehadiran antum di sini sudah membuat saya bahagia. Masya Allah. Dan kebahagiaan orang yang sakit itu membawa kepada kesembuhan dengan cepat, biasanya gitu. Kita kasih contoh nih, Nabi Yakub ketika kehilangan Nabi Yusuf kan sampai buta matanya. Ya Bapak sekalian. Ketika dilemparkan baju Nabi Yusuf kepada Nabi Yakub ini, tiba-tiba beliau bisa melihat lagi karena bahagianya. Berarti silaturahim bukan melulu dengan memberikan harta, bukan sekedar juga berziarah, walaupun itu semua termasuk silaturahim. Yang selanjutnya Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat beberapa keistimewaan daripada silaturahim. Yang pertama Bapak sekalian, bahwa silaturahim adalah perkara agung yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat An-Nisa ayat yang ke-36 ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana
wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ada banyak sekali perintah Allah dalam ayat ini. Yang pertama, sembahlah Allah oleh kalian semua, jangan menyekutukannya. Kemudian setelah menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah, Allah langsung memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik. Yang ketiga, wabidzil qurbah, dan kepada kerabat. Jadi Allah merunut, Allah merinci perbuatan baik kita kepada siapa? Yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada orang tua, yang ketiga kepada kerabat. Setelah kerabat, al-yatama, anak-anak yatim. Anak-anak yatim itu pun nanti ada yang kaitannya dengan kerabat, ada yang tidak, ya, tidak ada kaitannya dengan kerabat. Contoh, Allah berfirman, falaqtahamal aqabah, wa ma adraka mal aqabah, fakku raqabah, au it'amun fi yaumin dhi masghabah, yatiman dha maqrabah, au miskinan dha matrabah. Kalian benar-benar akan mendaki satu jalan yang begitu curam, begitu tinggi, sulit untuk didaki, Bapak sekalian. Ini kata Allah. Dan ini di dalam surat Al-Balad. Surat Al-Balad itu memang identik dengan kesungguhan kita, Bapak sekalian. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami telah menciptakan manusia itu dalam keadaan bersusah payah. Maka kalau ada di antara kita sebagai kaum laki-laki, kesehariannya hanya berpangku tangan, menunggu hujan dari langit, ya, rebahan, mengatakan akan indah pada masanya. Nah, ini menyalahi naluri dan menyalahi kodrat diciptakannya manusia. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami telah menciptakan manusia itu dalam bersusah payah. Kemudian di ayat yang tadi yang saya baca, falaqtahamal aqabah. Kalian akan menaiki satu jalan yang begitu curam, begitu tinggi, sulit untuk didaki. Apa itu ya Allah? Wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kalian apa itu aqabah? Namanya juga aqabah, berat, sulit, apa sekalian. Namun harus dilalui oleh seorang kesatria. Wa ma adraka mal aqabah. Yang pertama, fakku raqabah, memerdekakan hamba sahaya. Berat, apa sekalian. Terlebih lagi tadi Pak Kiai Joko Kunto sudah menyampaikan bahwa saat ini kita sedang berada di masa-masa yang sulit. Masya Allah, alaikum. Ya, fakku raqabah, memerdekakan hamba sahaya. Bahkan saya mendapatkan beberapa ceramah itu menyatakan yang paling penting harus kita merdekakan diri kita dari neraka, Bapak sekalian. Di antara doa-doa witir yang dibaca oleh para imam itu, Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, merdekakan leher kami dari neraka. Masya Allah. Alaikum. Merdekakan jiwa kita dari kekangan musuh, gitu ya. Merdekakan diri kita agar kita benar-benar merdeka dalam beribadah kepada Allah tanpa ada gangguan. Fakku raqabah, ini yang pertama. Aw it'amun fi yaumin dhi masghabah, atau memberi makan di hari yang penuh dengan kesulitan. Nah, ini saat yang cocok Bapak sekalian ngasih makan. Banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang kehilangan mata pencaharian. Kalau pada masa waktu awal-awal Covid, mereka masih bertahan Bapak sekalian. Tapi setelah Covid ternyata tabungannya habis. Nah, saat inilah ini kita perlu untuk au it'am fi yaumin dzi masghabah, memberi makan di hari yang penuh dengan kesulitan. Yatiman dza maqrabah, anak-anak yatim yang masih ada hubungan kerabat. Nah, ini yatim tapi kerabat, pastikan didahulukan. Kemudian nanti ada yatim dan tidak kerabat. Kita sama-sama tahu bahwa anak yatim itu berbatas waktu, ya Bapak sekalian. Kalau yatim kan ada usianya, sampai usia balik masih dikatakan yatim. Kalau sudah kumisan, nah, apalagi kalau sudah beruban, maka tidak bisa dikatakan lagi anak yatim. Kalau ada bapak-bapak yang ngaku saya anak yatimnya, santunilah aku, ya, bukan anak yatim lagi, ini anak yatim. Dan juga Bapak sekalian, membantu anak yatim juga ternyata ada anak yatim yang kaya raya, ada anak yatim yang miskin. Maka nanti Bapak sekalian,
Anak yatim yang ditinggal mati oleh orang tuanya, oleh ayahnya, dalam keadaan kaya raya, berarti dia tidak perlu harta. Tapi yang perlu adalah kasih sayang, Bapak sekalian. Dilus-elus kepalanya, bahkan mungkin sebagian dari bapak-bapak ada yang menikahi ibunya. Nah, itu adalah membantu anak yatim. Masya Allah. Dan kemudian kalau memang dia memerlukan harta, baru kita bantu juga dengan hartanya. Nah, ini adalah anak-anak yatim. Jadi setelah orang tua, kemudian kerabat, kemudian anak yatim, baru wal masakin. Orang-orang miskin. Kalau orang miskin nggak ada batas umur, Bapak sekalian. Barangkali ada yang mau daftar. Nah, ini nggak ada batas umur. Dan saya tidak suka dipanggil pemuda masa kini. Saya pengennya pemuda agenia gitu ya. Kalau masakin, miskin Bapak sekalian. Masakin itu kan miskin ya. Wal masakini ini harokatnya juga kasrah. Kita harus jadi agnia, orang kaya yang siap membantu. Baru yang selanjutnya wal jaridil qurba, tetangga yang dekat. Wal jaril junub, tetangga yang jauh. Para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan berapa jarak tetangga dekat dan jauh. Ada yang menyatakan dikatakan tetangga jika kita sholat subuh berjamaah bareng. Ini Ustaz Zaid, kalau di Masjid As-Solihin, dari mana itu paling jauh? Pelumpang. Itu dikatakan tetangga karena sholat subuhnya bareng. Masya Allah, Pelumpang ya. Padahal adanya di Walang. Walang ke Pelumpang itu berapa menit itu, Masya Allah. 1 kilo lebih, Masya Allah. Ada juga yang menyatakan dikatakan tetangga 40 rumah. Dari depan, kanan, kiri, belakang, 40 rumah itu ya. Itu ada tetangga. Kemudian wasahibi bil jambi, teman dekat, teman sejawat itu sekalian. Wa benis sabil, kemudian ibnu sabil. Wa ma malakat aimanukum, apa yang dimiliki oleh kalian dari hamba sahaya. Dan saat ini nampaknya tidak ada hamba sahaya Bapak sekalian ya. Kemudian innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak menyukai siapa yang menyombongkan diri lagi berbangga. Ini yang pertama, bahwa Allah memerintahkan kita untuk silaturahim. Ya, untuk menyambung kebaikan terhadap kerabat kita, Bapak sekalian. Yang selanjutnya juga Allah menyatakan wa ulul arhami aula ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Minal mu'minina wal muhajirin. Nah, di sini dalam surat Al-Ahzab, Bapak sekalian, bahwa ulul arham yang memiliki hubungan rahim itu lebih berhak. Ya, sebagian dari sebagian yang lain itu menurut kitabullah, menurut aturan Allah, daripada kaum mukminin dan muhajirin dalam masalah waris. Karena pada masa itu sebagian menyangka anak angkat contohnya itu lebih berhak mendapat waris daripada kerabatnya. Ternyata Allah menyatakan justru yang memiliki hubungan kerabat lebih berhak mendapatkan waris. Yang selanjutnya juga Bapak sekalian, dengan silaturahim Allah Subhanahu wa taala akan memanjangkan umur. Hadisnya sudah sama-sama sering kita dengar dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsatallahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, ya, ataupun juga rizkinya, jadi yang pertama dibanyakkan rizkinya, ya, dibentangkan rizkinya, yang kedua dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Dalam hadis Abu Hurairah juga sama, mirip, cuman redaksinya beda. Man sarrahu ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah menyambung silaturahim. Makna daripada dipanjangkan umur juga dijelaskan oleh para ulama. Ada yang menyatakan benar-benar dipanjangkan, yang tadinya 60 jadi 61, jadi 62 gitu ya. Dilapangkan rezekinya, benar-benar dilapangkan. Kalau dulu jatahnya 60 miliar jadi 61, 62. Nah, ada juga yang menyatakan diberkahi. Umurnya tetap 60 tahun, 63 tahun, 70 tahun tetap, akan tetapi diberkahi. Dalam 1 tahun dia mampu mengerjakan apa yang tidak bisa dikerjakan oleh orang lain. Masya Allah. Dan ini juga mumpung saya ingat Bapak sekalian, ternyata penelitian orang-orang barat menyatakan orang yang memiliki target dalam hidup
biasanya hidupnya lebih panjang, usianya lebih lama. Maksudnya contohnya gini, saat ini usia kita 35 ke 40. 35 ke 40 ini mau ngapain? Atau yang 40 sampai 45 ini mau ngapain? 45 sampai 50 dan selanjutnya. Kalau itu adalah kita tulis gitu ya, target kita selama 5 tahun ke depan, biasanya orang ini sungguh-sungguh untuk mencapainya daripada orang yang tidak tertulis. Kita jangan kalah dengan perusahaan, Bapak sekalian. Tanya ke Pak Catur ini, Masya Allah. Di perusahaan punya target, ingin menaikkan omset, ingin menaikkan pendapatan dan sebagainya, ditulis. Kenapa kita sebagai seorang muslim tidak menulis gitu, Bapak sekalian? Alaikumullah. Dikhawatirkan kalau kita tidak punya target, usianya pendek. Ini kata orang barat gitu ya, ya. Jadi intinya kita harus punya target yang begitu besar. Dan juga Bapak sekalian, mereka membuktikan hal ini adalah dengan mengadakan semacam penelitian itu kepada 2 ekor tikus, Bapak sekalian. 1 ekor tikus dimasukkan ke dalam sangkar yang hanya diberi makan dan minum. Pokoknya makan dan minum deh kerjaannya. Dan yang kedua, dikasih makan minum plus dikasih mainan, Bapak sekalian. Itu naik tangga, puter-puter gitu ya, gelantungan dan sebagainya. Ternyata yang lebih lama ini ya usianya itu adalah yang dikasih mainan. Nah itu ya, jadi bapak-bapak sekalian harus rajin gerak ya, harus banyak aktivitas agar usianya panjang. Ini salah satunya adalah dengan silaturahim. Alaikumullah. Kemudian juga yang selanjutnya, Aisyah radhiyallahu anha beliau menyatakan, tidak ada seseorang yang diberikan karunia oleh Allah yang sangat besar melebihi karunia ar-rifq. Ya. Itu adalah apa namanya? Ar-rifqu itu adalah apa? Kelembutan, Masya Allah. Kelembutan, Allah memberikan kelembutan kepada seseorang, maka berarti seseorang itu mendapatkan karunia yang begitu besar. Bahkan juga disebutkan, kalau Allah menginginkan kebaikan bagi sebuah keluarga, Allah masukkan ke dalamnya kelembutan, ar-rifqu. Tapi kalau Allah menginginkan keburukan bagi sebuah keluarga, Allah masukkan kekerasan, suara yang tinggi, ya, na'udzubillah min dzalik. Kemudian kata Aisyah masih menyatakan beliau, wa husnul khuluq wasilatur rahim wa husnul khuluq wa husnul jiwar ya'muranid diyar. Nah, ini Masya Allah. Silaturrahim, husnul khuluq, baiknya tetangga, itu akan memakmurkan negara. Wa yazidani fil a'mar, dan keduanya akan menambah umur, Bapak sekalian. Masya Allah. Alaikumullah. Dalam ayat ataupun dalam hadis yang lain pun mirip-mirip dinyatakan bahwa siapa yang menyambung silaturahim akan dipanjangkan usianya dan dibentangkan rizkinya. Kemudian juga Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, bahwasannya silaturahim adalah di antara perkara-perkara yang sangat urgen, bahkan perkara-perkara pertama yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sufyan ibni Harb, ya Sufyan ibni Harb, beliau menuturkan bahwa Heraklius ketika bertanya kepada Sufyan ini, apa sih yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu? Maka beliau menyatakan, Abu Sufyan beliau menyatakan, yang pertama yang didakwahkan oleh Nabi adalah agar manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita agar meninggalkan apa yang diucapkan oleh bapak-bapak kami. Jadi jangan banyak mengikuti nenek moyang. Tinggalkan itu nenek moyang keliru itu, yang sesat itu. Yang ketiga, menyuruh kami untuk mendirikan sholat. Kemudian, untuk berkata jujur. Dan yang kelima, untuk menjaga diri. Kemudian untuk bersilaturahim. Masya Allah. Itu kan di awal-awal dakwah beliau. Makanya Bapak sekalian, para sahabat ketika mengenalkan diri mereka kepada orang-orang di luar Islam, kami, kata mereka, adalah dulunya para pemakan bangkai, dulunya pemakan riba.
dulunya kami memutus silaturahim. Ya, itu ringkasnya. Yang kemudian datanglah Nabi Muhammad SAW memerintahkan kami untuk berkata jujur, menyembah Allah, ya, kemudian menyambung silaturahim dan juga yang lainnya. Al-ikhwah hafizakumullah, berarti menyambung silaturahim termasuk perkara yang pertama didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, Bapak sekalian, orang yang menyambung silaturahim tidak akan dihinakan oleh Allah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah perkataan Khadijah. Seorang wanita yang sangat cerdik, Bapak sekalian. Wanita pertama yang beriman kepada Allah dan Rasulnya itu Khadijah. Maka kita jangan meremehkan perkara wanita, ya. Wanita itu, Bapak sekalian, yang pertama kali beriman kepada Rasul, yang pertama kali mati syahid, itu juga adalah wanita. Liqwahafizakumullah. Khadijah menyatakan ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan sebagainya. Kemudian beliau pulang ke rumahnya dengan menggigil ketakutan. Kata Rasulullah SAW, saya mengkhawatirkan diriku. Apa jawaban Khadijah? Kalla wallah. Sekali-kali tidak, demi Allah. La yukhzikallahu abadan. Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Apa alasannya? Khadijah menyatakan seperti itu. Innaka latasilur rahim. Engkau adalah orang yang menyambung silaturahim. Dari sekian banyak alasan yang diungkap oleh Khadijah, salah satunya adalah silaturahim. Maka siapa yang mengikat dan memperkuat silaturahim, Allah tidak akan menghinakannya, Bapak sekalian. Yang kelima, bahwa silaturahim adalah salah satu sebab yang akan menghantarkan seseorang menuju surga. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau menyatakan ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah." Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku satu amalan yang dengan amalan tersebut aku akan masuk surga. Maka kata Rasul, yang pertama, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembah Allah, jangan sekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang kedua, tuqimus shalah, dirikan salat. Yang ketiga, wa tu'tiz zakah, tunaikan zakat. Dan yang keempat, wa tasilur rahim, sambung silaturahim. Kamu akan masuk ke dalam surga. Masya Allah. Al-ikhwah hafizakumullah. Percuma, Bapak sekalian, gelar kita banyak, gitu ya. Kemudian juga pangkat kita tinggi kalau ternyata kita memutus silaturahim. Na'udzubillahi min dzalik. Orang-orang jahiliyah saja menganggap bahwa menyambung silaturahim termasuk kebaikan. Karena itu tadi disebutkan oleh Khawafidullah, di antara perbuatan yang memang diakui oleh Islam dan harus terus dilestarikan adalah silaturahim. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, beliau juga menyatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di Madinah, ucapan pertama yang didengar dari beliau, ya ayuhan nas, absus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasun niyam, tadkhulul jannata bisalam. Wahai sekalian manusia, sebarkan salam, ucapan salam, assalamualaikum. Ucapkan sebarkan keselamatan, perkataan-perkataan yang penuh dengan doa, Bapak sekalian. Kemudian yang kedua adalah wa at'imut ta'am, kasih makan. Insyaallah, beri makan mereka yang memerlukan, yang kelaparan. Yang ketiga adalah dirikan salat. Wasilul arham, kemudian sambung silaturahim. Kemudian salatlah di keheningan malam ketika manusia tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Masya Allah. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit saya komentari berkaitan dengan sholat di malam hari. Maka pangeran ataupun panglima perang orang Barat itu, ya, orang-orang Rustum itu, beliau menyatakan kita tidak akan bisa mengalahkan kaum muslimin selama kaum muslimin memakmurkan malam harinya. Memakmurkannya dengan ibadah tentunya, Bapak sekalian, ya. Sampai juga ketika akan berperang, maka Rustum memerintahkan mata-matanya itu untuk mencari berita tentang keadaan kaum muslimin di malam harinya. Ternyata mata-matanya tersebut mendapati kaum muslimin di malam hari membawa mushaf Al-Quran. Mereka tilawatul Quran, mereka bermunajat, mereka sholat tahajud.
Sampai kemudian Rustum menyatakan, kalau begitu selamat tinggal kemenangan. Selamat tinggal negeri yang kita diami selama ini. Karena kita akan mengalami kekalahan. Itu Rustum. Rustum tidak dikatakan, "Hai Rustum, kalian akan kalah karena jumlah kaum muslimin dikit." Tidak. Tapi Rustum faham bahwa inilah sebab kemenangan kaum muslimin. Maka jika kita lalai di malam hari, siap-siap untuk kalah Bapak sekalian. Yang selanjutnya Bapak sekalian, yang keenam, bahwa silaturahim adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah iman. Seseorang dari Khath'am bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah benar engkau adalah utusan Allah?" "Benar, saya adalah utusan Allah." Maka laki-laki ini bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ilallah?" Apa amalan yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah SAW menyatakan, al-imanu billah, iman kepada Allah. Terus apa lagi ya Rasulullah? Kemudian summa silaturahim. Kemudian silaturahim, menyambung tali kekeluargaan Bapak sekalian. Terus apa lagi ya Rasulullah? Kemudian amar ma'ruf dan nahi munkar. Alikhwa hafizakumullah. Terus kata laki-laki ini, amalan apa yang paling dibenci oleh Allah? Yang pertama syirik. Apalagi ya Rasulullah? Kemudian memutus silaturahim. Terus apa lagi ya Rasulullah? Kemudian al-amru bil munkar wa nahyu anil ma'ruf. Jadi kebalikan yang tadi. Memerintahkan kepada yang munkar, memerintahkan kepada yang munkar, melarang dari yang ma'ruf. Alikhwa hafizakumullah. Silaturahim yang ketujuh adalah wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku yang pertama, agar tidak melihat kepada orang yang ada di atasku, namun hendaknya melihat kepada siapa yang ada di bawahku. Hal itu agar kita pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk mencintai orang-orang miskin dan duduk dengan mereka ataupun berdekatan dengan mereka. Maka di dalam doa Rasul salah satunya, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Contohnya ya. Jadi ya Allah, aku memohon kepadamu agar mampu mengerjakan kebaikan. Kemudian apalagi wa hubbal masakin, mencintai orang-orang miskin. Nah, ini wasiat Rasul kepada Abu Dzar. Yang pertama adalah untuk tidak melihat kepada siapa yang ada di atasnya. Yang kedua, mencintai orang miskin. Yang ketiga, apa sekalian, wa ausani an asilar rahimi wa in adbarat. Rasulullah SAW berwasiat kepadaku untuk menyambung silaturahim walaupun keluargaku meninggalkanku, walaupun keluargaku membelakangiku, walaupun keluargaku justru memutuskan silaturahim. Maka nanti dalam pembahasan selanjutnya, menyambung silaturahim itu bukan hanya kepada orang yang menyambung silaturahim dengan kita, tapi sebaliknya, siapa yang memutus silaturahim dengan kita, kitalah yang menyambungkannya. Itulah silaturahim. Kemudian yang selanjutnya, Rasulullah SAW juga memberikan wasiat kepadaku agar tidak takut karena Allah, celaan orang-orang yang mencela, dan untuk berbicara, menyampaikan kebenaran walaupun pahit rasanya. Termasuk yang terakhir, kata Abu Dzar, Rasulullah SAW memerintahkan dan berwasiat kepadaku untuk memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah, karena ucapan tersebut adalah perbendaharaan surga. Dalam riwayat lain, siapa yang ingin menanam pohon di dalam surga, perbanyaklah ucapan la ilaha illallah, la subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu adalah ghirasul jannah. Jadi pohon-pohon yang ada di dalam surga. Yang kedelapan, Bapak sekalian, silaturahim adalah sebab diselamatkannya seseorang dari hukuman Allah, dari azab Allah, baik di dunia ataupun di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min dhanbin ajdaru ay yu'ajjilallahu li sahibihi al-'uqubata fid dunya ma'a ma yudakhiru lahu fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahim." Ini kata Rasulullah, tidak ada dosa yang mana Allah layak untuk menyegerakan hukumannya di dunia, walaupun ada hukumannya nanti di akhirat, daripada dua perkara.
Yang pertama adalah zalim, yang kedua adalah memutus silaturahim. Hati-hati Bapak sekalian, jangan sampai ada zalim di antara kita. Kalau kemaksiatan antara kita dengan Allah selesai dengan taubat Bapak sekalian, taubatan nasuha. Tapi kalau kaitannya dengan sesama kita, maka kita harus meminta maaf, kita harus meminta dihalalkan. Dan itu al-ikhwah hafizakumullah tentu berbeda dengan ataupun tidak cukup hanya dengan taubatan nasuha. Jadi Bapak sekalian, dua dosa yang disegerakan oleh Allah hukumannya di dunia. Yang pertama adalah zalim, yang kedua adalah memutus silaturahim. Yang selanjutnya juga Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga seseorang yang memutus silaturahim. Dalam riwayat lain, la yadkhulul jannata qati'ur rahimin. Jadi ada tambahan rahimnya. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Ikhwah hafizakumullah. Dan juga yang lainnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda ketika Allah menciptakan ciptaannya, ketika selesai menciptakan ciptaannya tersebut, maka rahim ini berdiri di hadapan Allah. Kemudian dia menyatakan, kemudian Allah Subhanahu wa taala ataupun rahim ini menyatakan, ya Allah, apakah di sinikah ya tempatku untuk memohon perlindungan kepadamu? Maka kemudian juga Allah berfirman, na'am amma tardaina an asila man wasolaki. Wahai rahim, apakah kamu ridha jika aku akan menyambung kepada siapa yang menyambungmu, dan aku akan memutus siapa yang memutusmu? Wa aqta'u man qata'aki. Maka rahim tersebut kemudian menyatakan, bala ya Rabb, ya Tuhanku, aku akan ridha kalau memang engkau akan menyambung kepada siapa yang menyambungku dan memutus kepada siapa yang memutusku. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Aisyah radhiyallahu anha juga beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimu mu'allaqatun bil arsy, bahwa rahim itu bergelantungan di arsy. Kemudian menyatakan, ya, man wasalani wasalahullah wa man qata'ani qata'ahullah. Siapa yang menyambungku, semoga Allah menyambungnya. Siapa yang memutusku, semoga Allah memutuskannya. Atau dalam riwayat lain, bahwasannya Allah berfirman, ini dalam hadis kursi, Anar Rahim, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, Anar Rahman, aku adalah zat yang maha penyayang. Wa ana khalaqtur rahim, dan aku telah menciptakan rahim. Wa syaqaqtu laha min ismi, aku telah membagi namanya dari namaku. Faman wasalaha wasaltuhu, siapa yang menyambungnya aku akan menyambungnya. Waman qata'aha batattuhu, siapa yang memutusnya pasti aku akan putus juga. Ar-rahimu syajnatun, bahwa rahim itu cabang, maksudnya cabang dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, syajnatun minar rahman, jadi cabang dari Ar-Rahman. Maka Allah berfirman, man wasalaki wasaltuhu wa man qata'aki qata'tuhu. Siapa yang menyambungmu akan aku sambung, siapa yang memutusmu akan aku putus, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Alikhwa hafizakumullah, percuma harta kita banyak kalau kita memutus silaturahim. Percuma salat kita banyak kalau ternyata kita memutus silaturahim. Alikhwa hafizakumullah. Yang selanjutnya Bapak sekalian, bahwa silaturahim, ya, disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah itu, silaturahim itu adalah dengan menyambung kepada siapa yang memutus. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, ada seseorang yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya saya punya kerabat, kata beliau. Saya menyambung silaturahim kepada mereka, mereka cuek kepada saya, mereka memutuskannya justru. Saya berlaku lembut kepada mereka, mereka berlaku kasar kepada saya. Bagaimana ini ya Rasulullah? Rasulullah SAW kemudian menyatakan, la in kunta kama qulta faka'annama tasuffuhumul mal. Kalau memang benar apa yang kamu ucapkan itu, kamu seakan-akan menaburi wajah mereka itu dengan pasir panas. Ya, wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim ma dumta 'ala dzalika.
Allah akan senantiasa menolongmu kalau kamu masih tetap berbuat seperti tadi. Jadi Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hakikat menyambung silaturahim seperti tadi, menyambung kepada siapa yang memutus. Di dalam kitab Al-Adabul Mufrad Bapak sekalian, silakan dibuka nanti di dalam bab silaturahim. Nanti disebutkan di sana hadis laisal wasil bil mukafi. Dikatakan silaturahim itu bukan membalas Bapak sekalian. Karena dia datang kepada saya, mengunjungi saya kunjungi dia. Karena dia memberi hadiah kepada saya beri hadiah dia. Karena dia bermuka ceria kepada saya pun bermuka ceria kepada dia. Itu bukan silaturahim kata Rasul. Itu al-mukafi. Itu membalas kebaikan dengan kebaikan. Walakinnal wasil, orang yang menyambung silaturahim kata Rasul, alladzi idza qata'at rahimuhu wasalaha, yaitu yang ketika silaturahimnya diputus, justru dia menyambungnya. Masya Allah. Dari zaman dulu kan kita tahu bahwasanya dari kerabat saja ada yang menjadi musuh. Akan tetapi kewajiban kita tetap silaturahim. Siapa yang memutus hubungan dengan Nabi Nuh? Anaknya sendiri, istrinya sendiri, Bapak sekalian. Dengan Nabi Ibrahim, bapaknya sendiri. Tapi Nabi Ibrahim tetap menyambung silaturahim, tetap berkata baik kepadanya, tetap kemudian mendoakannya sampai batas waktu tertentu, itu Bapak sekalian. Maka kita pun seperti itu ya, alikhwahfilakallah. Kalau ada kerabat, kata-katanya kasar kepada kita, sikapnya menunjukkan bahwa dia adalah orang jahil, maka jangan dibalas keburukan dengan keburukan. Idfa' billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Ini yang berat Bapak sekalian. Balas keburukan dengan kebaikan, sehingga orang yang ada permusuhan antara dirimu dengannya seakan-akan waliyun hamim. Masya Allah. Seakan-akan teman dekat yang sangat lengket gitu Bapak sekalian. Dan memang itu perkara-perkara sulit. Sampai kata salah seorang ulama itu, beliau menyatakan, engkau dikatakan punya akhlak yang mulia gitu ya, ketika engkau mampu menyembunyikan kemarahanmu di hadapan orang lain. Ketika engkau mampu menyembunyikan musibahmu di hadapan orang lain. Jadi engkau selalu berhadapan dengan orang lain dengan wajah ceria. Masya Allah. Saya ketika belajar di Malang Bapak sekalian, dengan seorang guru, Masya Allah, Coach Fahmi itu, nah beliau menyatakan bahwa salah satu yang harus senantiasa kita lakukan itu Bapak sekalian, berpenampilan prima di hadapan siapapun. Walaupun di belakang kita ada gunung ujian yang sedang kita hadapi, tapi saat bertemu dengan orang lain, prima kita Bapak sekalian. Ujian yang sedang kita hadapi, kita kunyah sendiri Bapak sekalian. Kita mamah sendiri gitu ya, dalam perut kita, agar keluar menjadi butiran-butiran mutiara. Masya Allah, bisa nggak kayak gitu? Apalagi dengan kerabat, maksudnya gitu. Jangan sampai kita silaturahim yang dibawa hanya masalah dan masalah saja. Coba yang dibawa adalah solusi, gitu ya. Walaupun sekali lagi sebenarnya kita sedang menghadapi masalah. Seorang pemimpin, seorang leader sebaiknya memang selalu berpenampilan prima, itu Masya Allah. Memberikan energi-energi positif bagi anak-anak yang ada di bawahnya. Maka Masya Allah, orang tua, orang tua kita semuanya, termasuk asatidah semuanya, Masya Allah. Kita melihat mereka itu selalu riang, padahal di belakangnya, Masya Allah, mereka itu berhadapan dengan berbagai ujian, berbagai musibah. Kalau digambarkan dengan lukisan itu, mereka tersenyum di hadapan kita, padahal punggungnya sudah tertusuk tombak, tertusuk duri, tertusuk pedang, apa sekalian dan sebagainya. Berdarah-darah mereka, namun ternyata masih tersenyum di hadapan anak-anak dan juga kerabatnya. Yang selanjutnya bahwa silaturahim itu adalah sifat orang-orang beriman. Kalau tidak ada silaturahim di antara kita, berarti belum sempurna iman kita. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang ngaku iman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya.
Atau dalam riwayat lain, muliakan tamunya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, sambung silaturahimnya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkata yang baik atau diam. Bapak sekalian, dulu saya pernah membuat makalah judulnya Majalisus Sahabah, ataupun Majelis Sahabat gitu ya. Majelis sahabat kalau mereka sedang ngumpul, mereka itu nggak ngerumpi, Bapak sekalian. Wa ma adraka ma ngerumpi. Enggak, Bapak sekalian. Mereka ketika kumpul, yang dibahas ilmu. Makanya ketika datang Rasul, yang ditanyakan, ya Rasulullah ayyul a'mali ahabu ilallah. Ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani nas. Masya Allah. Jadi pembicaraan mereka dalam majelis adalah ilmu. Pembahasan mereka dalam majelis adalah bagaimana cara mendapat kecintaan Allah, mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Yang selanjutnya juga apa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa silaturahim termasuk salah satu sebab diterimanya amalan kita. Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau menuturkan, Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna a'mala bani Adam tu'radu kulla yaumi khamis. Kulla khamis ya. Setiap amalan anak Adam, dan kita adalah anak Nabi Adam, akan diperlihatkan kepada Allah setiap hari Kamis, Lailatul Jumu'ah, malam Jumat. Fala yuqbalu amalu qati'ir rahimin. Allah tidak menerima amalan pemutus silaturahim. Masya Allah. Dalam hadis lain, setiap amalan kita dinaikkan kepada Allah Senin dan Kamis. Dan Allah menyatakan, semua hambaku akan diampuni, kecuali orang yang masih memiliki perseteruan, kemudian juga persengketaan dengan teman-temannya, apalagi dengan kerabatnya gitu. Jadi kalau masih ada permusuhan antara dia dengan saudaranya, dia dengan kerabatnya, dia dengan temannya, Allah katakan, tunggu nih orang ini, akhirkan pengampunan dosanya sampai dia berbaikan ya, sampai baikan baru nanti diampuni lagi. Alaikumsalam. Yang selanjutnya Bapak sekalian, bahwa silaturahim adalah ciri orang-orang berakal. Ciri orang berakal silaturahim. Allah berfirman, "Afamay ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqq kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab." Apakah kalian tahu ya, bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad dari Tuhanmu adalah kebenaran? Kaman huwa a'ma. Jadi apakah sama orang yang mengetahui kebenaran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu dengan orang buta? Apakah sama? Kan tidak sama. Innama yatadzakkaru ulul albab. Orang-orang yang mengambil pelajaran hanyalah orang-orang yang memiliki akal. Sifatnya apa ya Allah orang yang berakal itu? Alladzina yufuna bi'ahdillah wa la yanqudunal mitsaq. Mereka adalah yang menunaikan janji kepada Allah dan tidak melanggar sumpahnya. Kemudian walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Jadi mereka takut kepada Tuhannya, mereka takut juga keburukan akan nanti hari hisab. Gitu ya, jadi mereka menyambung silaturahim. Oh, ini menunjukkan mereka adalah orang-orang yang ulul albab, ataupun orang yang memiliki akal, orang-orang yang selalu berpikir. Dan Bapak sekalian, di antara perkara penting apabila kita menjalankan silaturahim, kita akan terhindar dari laknat. Percuma kan kita sholat kalau dapat laknat. Percuma kalau kita sedekah tapi dapat laknat. Percuma kalau berpuasa tapi dapat laknat. Apa yang menyebabkan kita terhindar dari laknat? Salah satunya silaturahim. Allah berfirman, walladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardi ulaika lahumul la'nah wa lahum su'uddar. Orang-orang yang mengingkari sumpah mereka dengan Allah setelah ketetapannya. Yang kedua, memutus apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung.
Yang ketiga, melakukan kerusakan di atas muka bumi. Maka bagi mereka adalah laknat dan keburukan ya pada hari kiamat kelak bagi mereka juga. Naudzubillah, kesudahan yang buruk bagi mereka. Jadi laknat ternyata diperoleh bagi mereka yang memutus silaturahim. Naudzubillah min dzalik. Alikhwa hafizakumullah, sekali lagi setelah kita tahu ini, seburuk apapun perlakuan tetangga keluarga kita, kerabat kita, maka jangan sampai dibalas dengan keburukan. Balaslah dengan kebaikan. Bapak sekalian ya, ahsin ilan nas tasta'bid qulubahum. Berbuat baik kepada manusia, insya Allah hatinya itu akan tunduk. Hari ini kita berbuat baik, mungkin dibalas dengan keburukan. Terus berbuat baik Bapak sekalian. Suatu saat nanti mereka akan berbuat baik kepada kita. Masya Allah. Alikhwa hafizakumullah. Yang selanjutnya, kalau kita akan bersedekah, maka sedekah kepada kerabat pahalanya 2 kali lipat. Rasulullah SAW menyatakan, sodaqah as-sodaqatu alal miskin, sodaqah. Sodaqah kepada orang miskin 1 pahalanya, pahala sedekah. Was-sodaqatu ala dzirrahim ithnatani. Sodaqah kepada yang memiliki hubungan kerabat 2 pahalanya. Sodaqatun wasilatun. Sodaqah dan silaturrahim. Masya Allah. Alikhwa hafizakallah. Yang selanjutnya, bahwasannya silaturrahim adalah sesuai dengan yang dibutuhkan. Ya, ini ibu-ibu lagi silaturahim ini nampaknya. Masya Allah, alaihi. Jadi silaturahim itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan Bapak sekalian. Seperti tadi disampaikan di awal. Terkadang kalau dia membutuhkan bantuan, segera bantu. Kalau dia perlunya tenaga kita, bantu dengan tenaga. Contoh Bapak sekalian, ada puting beliung lewat. Ya, di mana contohnya? Di Depok gitu ya. Ataupun dulu di Bogor contohnya. Atap ini kan pada terbang itu Bapak sekalian. Kerabat kita perlu bantuan hanya sekedar untuk memasang ulang gitu Bapak sekalian. Bantulah dia. Walaupun tidak dibelikan baru, cukup dipasang ulang kalau memang tidak pecah gitu. Kalau mau dibelikan lagi ya lebih bagus. Kemudian juga Bapak sekalian, terkadang juga dengan nasihat. Nah ini juga yang diperlukan Bapak sekalian. Terhadap kerabat kita saling menasehati. Sebagaimana kita menasehati teman-teman kita, kerabat itu lebih berhak untuk dinasehati. Kemudian kalau tidak bisa, maka jangan sampai kita melakukan keburukan terhadap mereka. Itu pun termasuk silaturrahim. Masya Allah. Alikhwa hafizakumullah. Kemudian yang selanjutnya juga Bapak sekalian, bahwasannya termasuk silaturrahim adalah kita mendidik anak-anak perempuan kita. Anak-anak perempuan yang nantinya akan dibawa oleh istri, oleh suaminya ya. Rasulullah menyatakan, man ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumil qiyamati ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu. Kata Rasulullah, siapa ya yang kemudian mendidik 2 anak perempuan, bisa jadi anaknya, bisa jadi anak kerabatnya itu Bapak sekalian, sampai dia balik. Nah, maka nanti pada hari kiamat aku bersama dia seperti ini. Jadi bukan hanya anak yatim, ataupun juga bukan hanya kepada orang lain, tapi lebih ditekankan juga kepada kerabat Bapak sekalian. Aku bersamanya seperti ini kata Rasulullah. Kemudian juga Bapak sekalian, siapa yang memiliki 3 anak perempuan, man kana lahu salasu banat, siapa yang punya 3 anak perempuan, fasobaro alaihinna, sabar untuk mendidiknya, wa ata'amahunna, memberi makan kepada mereka, wasaqahunna, memberi minum kepada mereka, wa kasahunna, memberi pakaian mereka dari kekayaannya gitu ya, maka mereka akan menjadi penghalang dari neraka pada hari kiamat. Masya Allah. Anak-anak kita didik ya, anak-anak kerabat kita didik agar mereka menjadi penghalang kita dari neraka. Jazakallahu khair. Masih banyak Bapak sekalian. Di sini baru disampaikan beberapa hal, tapi ternyata waktunya tinggal 2 menit ya. Alhamdulillah. Sebagai penutup, bahwasannya karena pentingnya silaturahim, maka mari kita jaga Bapak sekalian ya silaturahim ini. Baik itu dengan lisan kita, baik itu dengan perbuatan kita, ataupun dengan ziarah kita, dengan saling berkunjungnya kita, Masya Allah, saling membantunya kita. Dan yang selanjutnya juga Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala adalah agar kita selamat ya dari laknat, juga adalah dengan silaturahim.